Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Di video kali ini saya akan membuat bolu pepaya matang yang super empuk dan lembut. Di sini bahannya sangat ekonomis dan cara buatnya mudah banget. Di sini hanya menggunakan 2 telur saja, tapi hasilnya montok dan full mengembang. Nah, ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan dan bisa dijadikan untuk ide cemilan keluarga di rumah ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ingin tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Nah, di sini sudah saya siapkan semuanya bahan-bahannya. Ada pepaya yang sudah matang sebanyak 150 gram. Ini ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram. Untuk mereknya bebas ya teman-teman. Ini ada 2 butir telur ukuran besar. Untuk teman-teman yang mempunyai telur ukuran kecil bisa menggunakan dengan 3 butir telur saja. Di sini ada minyak goreng sebanyak 6 sendok makan, bisa diganti dengan margarin 100 gram yang dilelehkan atau dicairkan. Ini ada tepung maizena sebanyak 1 sendok makan munjung ya teman-teman. Ini ada gula pasir sebanyak 100 gram. Kemudian nanti akan saya tambahkan susu bubuk. Untuk mereknya bebas, di sini saya menggunakan dengan merek Denko sebanyak 2 sendok makan saja. Nanti akan saya tambahkan vanili. Jadi untuk vanili secukupnya saja. Kemudian ini ada baking powder. Nanti saya gunakan setengah sendok teh. Dan ini ada SP. Bisa diganti dengan Ovalet atau TBM. Di sini saya menggunakan merek SP ya teman-teman. Nanti akan saya gunakan dengan ukuran 1 sendok teh saja. Dan nanti akan saya tambahkan sedikit garam atau secukupnya. Nah, ini semuanya sudah lengkap saya siapkan. Lanjut kita akan ke cara membuatnya. Untuk langkah pertama kita akan haluskan pepaya yang sudah matang ini dengan blender atau dengan chopper ya teman-teman. Bisa juga teman-teman menggunakan dengan ulekan atau dengan garpu. Jadi bebas ya teman-teman. Lalu kita tambahkan air sebanyak 50 ml saja. Kemudian kita akan haluskan dengan blender ya. Kira-kira cukup seperti ini saja ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu. Siapkan wadah ukuran sedang seperti ini. Lalu kita akan pecahkan 2 butir telur. Lalu masukkan gulanya. Lalu masukkan SP-nya. Lalu kita masukkan vanilinya. Nah, seperti ini. Secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian kita akan mixer dengan kecepatan yang rendah dulu. Lalu kita akan sambung dengan kecepatan yang paling tinggi ya teman-teman. Kenapa saya tidak menggunakan langsung ke kecepatan yang paling tinggi? Untuk menanggulangi agar mixer kita ini tidak cepat rusak ya. Nah, ini sudah sekitar 10 menit. Lanjut kita akan pindahkan ke kecepatan yang paling tinggi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mempunyai mixer, kalau membuat bolu jangan menggunakan langsung ke kecepatan yang paling tinggi ya teman-teman. Karena saya sudah sering gagal, mixer saya sering banyak rusak karena selalu menggunakan langsung ke kecepatan yang paling tinggi. Jadi ini sudah pengalaman, saya tidak akan lagi menggunakan langsung ke kecepatan yang paling tinggi.
Nah, ini teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jika diangkat tidak kembali atau tidak jatuh, ini sudah pas seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pemikseran yang kedua dengan kecepatan yang tertinggi, jadi cukup menggunakan 5 menit saja. Jadi untuk teman-teman bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Lalu kita akan lepaskan. Kalau udah, kita akan sisihkan dulu. Lalu kita akan ayak pertepungannya ya teman-teman. Tepung maizenanya masuk. Lalu kita ayak. Susu bubuknya masuk. Seperti ini ya. Untuk baking powdernya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ayak kembali. Kalau sudah, kita campur hingga merata seperti ini ya. Kalau sudah, kita akan sisihkan. Lanjut, kita akan masukkan kedua bahan ini secara bergantian. Masukkan secukupnya secara bergantian sekitar 3 sendok makan. Lalu ini tuang secara bergantian juga ya, secukupnya seperti ini. Sambil kita aduk-aduk dengan spatula dulu. Jadi tidak dengan mixer dulu ya teman-teman. Nanti untuk mencampurkannya, untuk yang terakhir kalinya bisa kita menggunakan dengan mixer dengan volume yang paling terendah. Nah, seperti ini. Kita tuang kembali. Seperti ini ya, teman-teman. Kita tuang semua hingga habis. Kita aduk kembali ya, hingga semua tercampur merata. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk memastikan agar adonan tercampur benar-benar, kita akan menggunakan dengan mixer dengan volume yang paling rendah saja ya. Cukup sebentar saja ya teman-teman. Kita lanjut aduk dengan spatula sambil kita tuang minyak goreng secara bertahap ya. Seperti ini.
Oh ya, maaf ya teman-teman, tadi pencampuran garamnya tidak tervideo. Kita campur dengan spatula dengan sistem aduk balik seperti ini ya teman-teman. Pencampuran aduk balik seperti ini adalah untuk menanggulangi kadar minyak di bawah adonan tidak ada yang mengendap. Itu akan menyebabkan bolu nanti tidak mengembang ya. Kalau udah seperti ini, kita akan sisihkan dulu. Untuk memanggang, kita siapkan loyang ukuran 18 x 7 cm. Nah, ini sudah diolesi dengan margarin ya teman-teman. Bisa juga dengan menggunakan Carlo. Jadi ini saya menggunakan margarin saja atau mentega ya. Tuang semua hingga selesai ya. Kalau sudah selesai, kita ratakan seperti ini ya. Kemudian kita akan hentak-hentakan sebentar seperti ini agar gelembung udara di bawah adonan keluar. Nah, kita akan taburi topping keju ya. Untuk toppingnya sesuaikan dengan selera. Nah, seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sudah siap dipanggang. Panggang hingga matang kurang lebih 45 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, untuk penggunaan apinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sudah 45 menit, ini sudah matang. Kemudian kita akan angkat dan siap kita sajikan. Kita akan keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia sudah matang bolunya teman-teman. Ini hasilnya benar-benar luar biasa. Tidak ada yang gosong sama sekali ya. Ini benar-benar mengembang. Cantik ya teman-teman. Nah, kita akan balik ya. Ini bagian bawah. Dan kita akan balik. Kita lihat untuk bagian atasnya seperti apa. Nah, ini sudah terlihat bagian atasnya seperti ini ya. Ini benar-benar tidak ada yang cacat sama sekali ya teman-teman. Ini matangnya sempurna. Tidak ada yang gosong. Benar-benar mengembang ya teman-teman. Yuk kita cobain nih kira-kira seperti apa. Wow, benar-benar kelihatan lembut banget ya teman-teman. Ini hasilnya benar-benar cantik, luar dalam ya. Ini teman-teman wajib cobain ya. Ini resepnya anti gagal banget. Ini benar-benar 2 telur saja bisa mengembang seperti ini. Hasilnya luar biasa ya. Kita akan tes lembutnya seperti apa. Wow, dengan bahan yang seadanya, tapi hasilnya benar-benar empuk, lembut, dan tidak seret sama sekali di tenggorokan. Nah, ini teman-teman wajib cobain. Ini cocok banget untuk ide jualan ya. Atau bisa juga untuk ide cemilan keluarga di rumah. Untuk teman ngopi atau teman ngeteh.
Nah, ini benar-benar mantap. Wajib cobain ya. Nah, untuk teman-teman bunda-bunda, selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Kita akan jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.